Oke guys, kali ini gue akan share masalah kasus penggelapan mobil oleh orang biasanya ya. Paling banyak itu ormas, ada juga yang mungkin ya mafia mobil kali ya. Teman kebanyakan setahu gue sih ormas. Sebenarnya kayaknya ini udah ada mafianya sendiri ya untuk penggelapan mobil. Nah di sini gue akan sharing biar kalian waspada, kalian juga bisa hati-hati. Jadi gini, yang cerita gue atau kasus gue masalahnya adalah gue punya mobil Wuling Formo, itu warna hitam. Itu mobil untuk usaha gue untuk nganter-nganter barang. Nah ceritanya saat pandemi itu kan usaha lagi agak sepi ya, jadi pengiriman-pengiriman itu jarang banget. Akhirnya di Desember kalau nggak salah, apa Januari 2022, itu karyawan gue sendiri, admin gue, admin usaha gue, perusahaan gue yang udah ikut hampir 8 tahun 9 tahun. Nah itu bilang karena suaminya bisnis jamu, Mas, ya udah deh, ini aku aja yang terusin katanya daripada dijual nggak laku-laku. Terus kan rencana gue mau balikin mobil itu ke MTF kan, cuma-cuma gitu loh. Pikir ya namanya karyawan udah 8 tahun ya ikut ya. Terus udah dari awal gitu, token perusahaan gue juga dia yang pegang gitu kan, dan so far nggak ada masalah gitu kan. Ya udah, gue percaya kan, ya udah Mer, nih angsuran segini ya tahu ya, dia udah tahu kok dia karena di bar angsuran kan, dia yang megang keuangan perusahaan. Nah nanti kapan aku kabarin suami aku dulu kata dia. Nah nggak lama kan, gue lagi di pabrik. Nah dia ngomong, Mas, aku ambil sekarang ya mobilnya, unitnya. Ya udah Mer gitu kan. Nah diambil tuh mendadak tuh sore-sore. Gue pikir kan bener kan. Akhirnya mobil itu dibawa. Nah dia nanya, Mas, ini mau diganti berapa DP-nya? Gue bilang, oh terserah deh. Gue bilang dulu DP berapa ya? Nah, seingat gue DP 15 juta dulu kan. Ya udah, nih aku transfer 10 juta katanya. Saudara aku dia bilang, bukan dia malah. Saudara aku transfer 10 juta. Nggak lama masuk ke transferan gua, ada transfer 12 juta. Terus gue bilang, ini kok 12 jadinya gitu. Ya udah rezeki, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang, oh enggak Mas, itu kelebihan kata dia. Loh gimana maksudnya? Iya 2 juta transfer ke aku. Ya udah, jadi mobil buat elu apa saudara elu? Gue bilang gitu. Akhirnya dia bilang, iya Mas buat aku, cuman saudara aku nih mau bayarin dulu. Pokoknya begitu gitulah, agak ribet tuh ngejelasinnya tuh. Akhirnya transfer saudaranya, 2 jutanya gue transfer itu ke dia. Mungkin itu komisi kayaknya ke dia buat jualin mobil gue tadi, atau ya itulah ngegelapin mobil gue kan. Gue ajuin ke MTF, syaratnya bla bla bla, tinggal nunggu dia kan datanya sama kapan mau ke kantor MTF bareng-bareng. Nggak ada berita sampai akhir Januari, sampai pembayaran Januari langsuran. Tapi alhamdulillah Januari tetap dibayarin sama dia, walaupun telat sehari atau 2 hari gitu. Nah gue tungguin lagi sampai Februari, masih banyak alasan-alasan. Singkatnya pokoknya Februari itu udah mulai macet. Februari macet, gue tagih terus. Iya mas nanti, iya mas nanti. Ini admin gue yang gue tagih ya. Gue nggak tahu saudaranya. Pokoknya urusan gue sama admin gue kan, karena dia yang menerusin kan. Nah terus, oh iya gue lupa. Gue juga waktu nyerahin mobil ke dia, itu ada MOU tertulis. Supaya ada bukti gitu, bahwa mobil diterima dan mobil dia mau nerusin. Gitu. Dan dengan resmi ya gitu. Cuman emang dari dianya tuh ngulur-ngulur waktu terus. Singkatnya, Maret itu tetap macet. Akhirnya gue udah gak sabaran. Gue samperin ke rumahnya. Akhirnya alasan bla bla bla, itu mobil ternyata yang bawa saudaranya, bukan buat dia. Gue marah-marahin kenapa harus dia yang pasang badan, kenapa harus dia yang bohong sama gue, dia yang mau nerusin bla bla bla. Mobil singkatnya adalah dipegang atau digelapin ke ormas sama saudaranya. Ormasnya namanya B. Gue buka di sini supaya mungkin yang dengar bisa ngebelain gue, yang ngebantu gue, atau minimal orang B-nya dengar, atau perwakilan, atau mungkin petingginya, syukur-syukur ya mau bantu Pak. Please Pak, saya mohon banget Pak, bantu. Karena Bapak anak buahnya itu ada oknum yang memainkan jabatan atau kekuasaan untuk penggelapan mobil. Ormas itu nggak lama kontak ke gue, minta tebusan ya. Kalau waktu itu dia minta tebusan 30 juta kalau nggak salah, gue lupa. Ini kayaknya pemerasan gitu, lebih ke arah pemerasan. Nah anehnya juga dia nggak mau mobilnya nongol sebelum duitnya ditransfer. Terus yang ketiga juga anehnya adalah mobilnya itu dipakai usaha sama dia. Jadi kayak yang merasa aman-aman aja gitu. Sampai difotoin juga memang mobilnya dipakai usaha. Terus ada merek usahanya juga. Nah nama usahanya itu gue buka di sini aja supaya semua tahu atau mungkin kenal ya sama pelakunya, namanya Imron.
Pak Imron. Nah, Mas Imron. Nah, admin gue ngakunya ya kenal sama si Imron itu gitu kan, sama apa Mbak Nandanya gitu, udah kenal baik gitu. Jadi ini agak belibet lah singkatnya pokoknya dari admin gue ke saudaranya. Ini pelaku nggak apa-apa sebut nama ya, namanya Harry. Habis dari Harry baru digelapin ke ormas, ini namanya Imron gitu. Imron. Nah, Imron itu yang meres gue tadi untuk minta duit 30 juta. Gue lupa 27 atau 30 gitu, pokoknya kasih gitu. Intinya gue udah bilang jujur bahwa terusin dengan transfer ke gue 10 juta dan itu akan gue balikin. Gue tambahin nggak apa-apa, gue bilang sampai gue gituin. Gue tambahin 12 juta atau 15 juta nggak apa-apa. Nah, dia alasannya waktu itu adalah singkatnya dia mau Pelsus, pelunasan khusus. Jadi mobil itu nunggu telat 5 bulan apa 6 bulan dia bilang. Nah, akan ditebus dengan harga murah. Nah, harus telat minimal 6 bulan atau 5 bulan gitu. Gue nggak mau tuh. Langsung gue tolak karena mereka maksa. Ya udah kalau mau ngambil mobil ya ini sini 20 juta, 27 juta apa 30 juta gitu. Gue nggak mau juga. Pokoknya gue balikin duit yang udah gue terima, mobil balikin. Nah, maksud gue ketika mobil balik langsung udah deh gue langsung bawa ke MTF, bodo amat itu diambil. Udah capek ngurusinnya gitu kan. Cuman tetap mereka kekeh maunya Pelsus atau tadi tebus sekitar 30 juta. Akhirnya mentok tuh, gue minta tanggung jawab. Ya aku nggak tahu mas, bla 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 bla. Ya gimana nggak tahu? Lu yang mau, lu yang minta opernya ke lu yang mau nerusin, lu yang pasang badan, gitu kan? Lu bela-belain bohong gitu kan? Ternyata itu dioper lagi ke saudaranya kan lu. Jadi feeling gue, admin gue ini memang udah kong kali kong. Buktinya tadi 2 juta tadi ditransfer ke rekening dia. Nah dari situlah makanya panjang lah itu prosesnya. Akhirnya gue jujur ke MTF. Gue kumpulin bukti-bukti semua, gue rekam juga voice recorder untuk bukti gitu kan. Ini nggak bisa didiamin, gimana caranya supaya bisa balik ke mobil. Ini ada uang 10 juta, bahkan gue mau lebihin sedikit gitu kan. Kalau kalian kasus kayak gue, terus ke leasing kayak gini jujur, nggak bakal diladenin. Jadi ini kabur-kaburan. Ditolak gue, nggak mau tahu. Pokoknya dia mau tahunya mobil itu hilang sama gue dan gue yang harus bayar angsuran terus sampai lunas katanya. Mobil urusan lu hilang, ibarat urusan gue nih hilang. Gue bilang, ini kasusnya beda. Ini gue ngerasa ditipu juga sama karyawan gue. Jadi ini gimana? Kalian bisa bantu nggak? Menurut kawan gue, salah satu aparat keamanan, itu harusnya MTF itu dengan mudahnya menemukan mobil tersebut dan menarik mobil tersebut. Karena hak dia. Beda sama gue sendiri yang nyari atau gue mau narik. Karena ini ormas urusannya. Gitu. Sampai sana tetap ditolak. Mereka mengelak bla bla bla. Pasti bakal begini ya. Semua kasus kayak begini pasti leasingnya bakal nolak. Nah, caranya adalah